Negara terkecil di dunia adalah keluarga. Konsep ini melibatkan sebuah keluarga yang terdiri dari ayah sebagai kepala negara, ibu sebagai ibu negara, dan anak-anak sebagai rakyat. Meskipun negara keluarga ini tidak memiliki batas wilayah fisik yang jelas seperti negara pada umumnya, tetapi konsep negara terkecil ini mencerminkan kehidupan dalam sebuah keluarga yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Dalam keluarga, ayah berperan sebagai kepala negara yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang penting dalam kehidupan keluarga. Ia merupakan figur yang memberikan arahan dan melindungi anggota keluarga. Ibu negara, sebagai ibu dalam keluarga, memiliki peran penting dalam mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, dan memelihara keharmonisan keluarga. Ia berperan sebagai penjaga stabilitas dalam negara keluarga. Anak-anak, sebagai rakyat negara keluarga, memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menghargai otoritas orang tua. Mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Anak-anak merupakan generasi penerus negara keluarga ini, yang akan melanjutkan perjuangan keluarga dalam membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dalam negara keluarga ini, pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan berperan sebagai entitas yang sedang memperjuangkan hak-haknya. Mereka berupaya untuk memiliki anak sebagai pewaris negara keluarga ini. Selain itu, mereka juga memperjuangkan hak mereka untuk memiliki tanah yang dapat mereka tinggali dan dibangun, serta lahan yang dapat mereka garap untuk memenuhi kebutuhan hidup. Negara keluarga ini mencerminkan pentingnya keluarga sebagai unit dasar dalam masyarakat. Dalam keluarga, terdapat nilai-nilai seperti cinta, kasih sayang, kerjasama, dan tanggung jawab yang diajarkan kepada setiap anggota. Konsep ini menekankan pentingnya membentuk keluarga yang harmonis, saling mendukung, dan memiliki peran yang jelas dalam membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan yang lebih baik. Meskipun negara keluarga ini tidak memiliki kekuatan dan pengaruh sebesar negara-negara pada umumnya, tetapi penting untuk diakui bahwa keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk individu dan masyarakat. Keluarga yang harmonis dan sehat akan melahirkan anggota masyarakat yang berkualitas dan dapat berkontribusi secara positif. Dalam kesimpulannya, negara terkecil di dunia adalah keluarga. Dalam keluarga, terdapat peran yang jelas antara ayah sebagai kepala negara, ibu sebagai ibu negara, dan anak-anak sebagai rakyat. Negara keluarga ini mengajarkan pentingnya nilai-nilai keluarga, tanggung jawab, dan perjuangan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks yang dikemukakan oleh software engineer Purwana, lahan garapan memiliki arti yang sangat multidimensi. Arti ini berkaitan dengan berbagai aspek dan implikasi yang terkait dengan penggunaan lahan tersebut. Sebagai seorang software engineer yang memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi dan pengembangan perangkat lunak, Purwana menyadari bahwa lahan garapan tidak hanya menjadi tempat untuk bercocok tanam, tetapi juga dapat mengandung potensi dan tantangan yang perlu diatasi. Pertama, lahan garapan mencakup aspek fisik dan geografis. Ini mencakup luas lahan, jenis tanah, dan topografi. Keberhasilan dalam menggarap lahan sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan geografis tersebut. Misalnya, jenis tanah yang subur dan drainase yang baik akan memungkinkan pertumbuhan tanaman yang optimal. Oleh karena itu, pemahaman tentang karakteristik fisik dan geografis lahan garapan sangat penting dalam pengambilan keputusan terkait pemilihan jenis tanaman yang tepat, pengaturan irigasi, dan penerapan teknik pertanian yang efektif. Selain itu, lahan garapan juga melibatkan aspek ekonomi dan sosial. Pada aspek ekonomi, lahan garapan menjadi sumber penghasilan bagi petani atau pemilik lahan. Pertimbangan ekonomi seperti biaya produksi, harga jual, dan potensi keuntungan menjadi faktor penting dalam pengelolaan lahan garapan. Selain itu, lahan garapan juga memiliki implikasi sosial. Misalnya, di beberapa daerah, lahan garapan dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat dan memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan ekonomi masyarakat tersebut. Selanjutnya, dalam konteks teknologi dan perangkat lunak, lahan garapan dapat dihubungkan dengan penggunaan solusi digital dan sistem informasi. Sebagai seorang software engineer, Purwana menyadari potensi penggunaan teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan lahan garapan.
Solusi seperti aplikasi pertanian berbasis mobile, sensor tanah, dan analitik data dapat memberikan informasi yang berharga tentang kondisi lahan dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memanfaatkan teknologi ini, petani dan pemilik lahan dapat meningkatkan hasil pertanian, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, aspek lingkungan juga menjadi perhatian dalam konteks lahan garapan. Perlindungan lingkungan dan keberlanjutan menjadi faktor penting dalam pengelolaan lahan garapan. Penggunaan praktik pertanian yang ramah lingkungan, pengendalian hama yang berkelanjutan, dan penggunaan sumber daya secara efisien adalah beberapa contoh langkah yang dapat diambil untuk menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar lahan garapan. Peran software engineer dalam hal ini adalah menciptakan solusi teknologi yang dapat membantu memantau dan mengelola dampak lingkungan dari kegiatan pertanian.